La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Amulalu pun sumayang itu yaitu tiga boleh lebar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nas. Apa sih Satria tuh? Atau Syekh Muksin tuh pengembang Satya pertama di Sijunjung. Di Sijunjung yang mengembangkan agama Islam adalah dibawa oleh para ulama. Sebelum itu Sijunjung ini ya belumlah dikatakan suatu nagari, tetapi masih masyarakatnya masih terpencil-pencil dan bertaratak. Dengan adanya taratak, disitulah beberapa masyarakat membuat rumah, kemudian menjadi dusun, dan kemudian menjadi kota, kan gitu. Jadi di dalam masih Sijunjung ini masih dalam keadaan belum ramai betul, belum menjadi nagari, maka datanglah guru atau syekh yang disebut dengan Syekh Abdul Muhsin, dengan tujuan untuk mengembangkan agama Allah, yaitunya agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi dengan mengembangkan agama Islam, maka beliau tertariklah untuk berdakwah, mengembangkan ajaran Allah, dan memberikan memberi masukan kepada masyarakat atau umat di Sijunjung ini. Fa'asabahu wabilan wa fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai'. Menukar dari kebiasaan lama, yaitu beradat jahiliyah dan beragama yang tidak diridai oleh Allah. Maka beliau memfatwakan, yaitu agama yang diridai oleh Allah di dalam Al-Quran. Keterangannya di dalam Al-Quran yaitu inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam.
Wahai manusia, segala mereka yang beriman mereka itu. Yang dihaikan, janganlah membatalkan kamu akan sedekah kamu. Artinya upahnya sedekah dengan mencucuk dan menyakiti akan sampai membatalkan seperti alahi, arti seperti membatalkan nafkah alahi yang menafkahkan akan hartanya lagi karena meriah manusia. Artinya karena ria bagi mereka itu. Dan tidak beriman ya alahi dengan Allah dan hari akhir yang alahi yang munafik. Maka karena misalnya nafkah alahi seperti semisal batu yang itu, artinya batu yang itu dia tengah batu angin di tengah tanah, ambil sampai akan di tengah angin sampai hujan yang lebih, artinya hujan yang sangat, kemudian meninggalkan ya tanah akan batu hartanya karet, artinya karet lagi di sini tidak sesuatu dengan itu. Beliau mengajarkan apa itu yang Islam. Beliau mengajarkan yaitu yang dikatakan orang Islam itu ialah agama yang menyeru kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di dalam setelah masyarakat memahami dan meyakini dan percaya kepada agama Islam ini agama yang benar, maka beliaulah mengajak masyarakat sini untuk mengamalkan syariat Islam. Bahkan yang munafik karena merai manusia. Yang dijamakkan orang akan diambil dengan mengiktibarkan makna alahi di atas sesuatu daripada yang mengusahakan mereka dimamalkan mereka itu. Seperti salat 5 waktu sehari dan semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kalau kita berusaha bisa berladang dan beternak dan bertijarah, berniaga itu untuk mengeluarkan zakat, mensucikan hartanya. Itu. Dan naik haji kalau ada kemampuan. Itulah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Muhsin tadi kepada masyarakat Junjung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin min ad-dansi wal akhdar wa sallim tasliman katsira ayyuhan nas. Khutbahnya bahasa Indonesia kan, sedangkan kalau aliran Stariyah bahasa Arab, itulah suatu perbedaan. Yang dimaksud dengan khutbah Jumat, yang khutbah secara lahiriahnya itu adalah mengingatkan umat pengajaran. Tetapi yang istilahnya adalah untuk melengkapi rukun Jumat. Itu yang intinya. Jadi karena ini pelengkap Jumat. Kalau tidak ada khutbah tidak, artinya tidak Jumat namanya. Yang disebut dengan khutbah itu adalah ta'arifnya hiya ismun li arkan wa mazada minal adabi wal mawa'iz. Nama bagi beberapa rukun. Wa mazada, dan ma atau ma itu suatu tambahan. Dan ma yang tambahan daripada yang 5 tadi, adab dan pengajaran. Jadi kita di dalam hidup ini harus mempunyai adab. Jadi dan pengajaran, yaitu ingatan-ingatan supaya kita ingat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddalal jum'ata min bainil ayyam.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa Itulah ala anjuran-anjuran alihi wa dalam khutbah. sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nas. Contoh, ya ayyuhan nas, itu di dalam khutbah itu ada. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati sebelum kamu dalam Islam. Jadi intinya, kenapa harus dibahasa Arabkan? Karena syarat daripada khutbah ini adalah itu, bahasa Arab. Sebagaimana yang diingatkan di dalam fatwa Imam Syafi'i, yaitu di dalam kitab fikih, wa yustaratu kulluha kaunuha Arabiyyah. Disyaratkan orang akan keadaannya khutbah sekaliannya bahasa Arab. Jadi dasar daripada ini, wa yustaratu kulluha kaunuha Arabiyyah, adalah hadis Rasulullah. Ahibbul Arabiyyah li salasa. Kasihi oleh engkau atau kasihi olehmu akan Arabiyyah ini karena 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah sendiri dilahirkan di tanah Arab. Beliau orang Arab sendiri. Itu yang pertama. Wajib kita kasih. Yang kedua, pertanyaan mungkar dan nangkir di alam barzakh. Maka di dalam kubur itu pertanyaan yang datang bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Minang, bukan dengan bahasa Batak, dan bukan pula dengan bahasa Inggris, Jerman, tetapi adalah dengan bahasa Arab. Itu yang kedua, anjuran Rasulullah, mengasihi Arabiah. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dari langit sekaligus, dan dari langit dunia secara beransur-ansur kepada dada Rasulullah dengan bahasa Arab. Maka dasar itulah para ulama ini mensyaratkan khutbah ini untuk bahasa Arab, menjadi syarat oleh khutbah. Yang dikatakan syarat ini adalah ma yatawaqqafu 'alaiha sihatul amri wa huwa wa laisa juz'un minhu. Barang yang terwakaf, terhenti sahnya karena bahasa Arab. Terhenti sah khutbah itu karena bahasa Arab. Kalau tidak di bahasa Arab kan batal khutbah. Kalau khutbah batal, tidak berkhutbah di dalam Jumat, berarti kita tidak berjumat. Tidak berjumat karena kutublah nagari itu Mujtahid Mufti yang memfatwakan sampai sekarang. Tetapi bagi masyarakat, si junjung telah banyak disuki oleh paham-paham yang lain yang tidak bertanggung jawab di dalam masalah khutbah. Hanya enak menurut hawa nafsu saja, mentafsirkan hadis menurut hawa nafsunya saja. Itulah masyarakat junjung akhir-akhir zaman. Secara pribadi, wak suku aku bangga dengan adik-adik wak. Aduh, keinginan itu. Tak awak lo mungkin godang berusia tu. Pemaham tentang syariah aku, wak akui dangkal pengalaman syariah aku ya kan. Dangkal. Gitu. Jadi apa sih syariah tu? Nah, jadi yang tarikat syatari atau yang disebut dengan syatariah. Tarikat artinya jalan. Jalan menuju kepada Allah.
Karena kita sebagai dalil dalam Al-Quran yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini bagi Allah. Maksudnya diciptakan Allah. Datangnya kita ini dari Allah dan akan dikembalikan dan akan kembali kepada Allah. Jadi untuk datang kembali kepada Allah itulah jalan dengan jalan satari atau tarikat satariyah. Jalan untuk memudahkan kita menuju kepada Allah dengan mempelajari sifat-sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan ini banyak, maka yang wajib bagi kita hanya 20. Itulah dengan jalan satari. Jadi dengan mengetahui sifat-sifat Tuhan itu, maka kita bisa untuk mengenal Allah. Itulah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Muhsin tadi kepada masyarakat Sijunjung. Jadi dengan pahamnya itu, untuk menuju hakikat ini adalah dengan jalan. Maka jalannya adalah thariqat. Maka dinamailah itu dengan 4 kategori: syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah, beliau memfatwakan bersyariat saja, arti tidak sempurna karena isinya tidak ada. Sama kita memasukkan angin ke dalam suatu plastik yang ditiup kemudian mengembung tapi isinya tidak ada. Kalau sekiranya kita berhakikat saja, berarti itu sudah batal. Apa sebab? Karena pembungkusnya tidak ada lagi. Jadi sama dengan makanan yang dibungkus itu sudah terlepas dari bungkusnya, maka tidak bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi lagi karena sudah kotor. Jadi dengan itu beliau mengajak masyarakat atau umat untuk melaksanakan syariat. Setiap bersyariat ada hakikat. Setiap hakikat ada syariatnya. Salat 5 waktu artinya itu ada mempunyai niat. Dan niat itu adalah di dalam hati. Untuk menerangkan niat itu di dalam hati, itulah dengan jalannya bertarikat. Di dalam salat itu maka terkandunglah sifat tauhidnya di situ. Mengenai masalah Rukun 13. dari nanti cara sholat pun juga boleh di dalam sembahyang. Yang pertama yaitunya Para tamu ingat yang kedua toga berdiri betul, yang ketiga letak kabiul telah heram, yang keempat mama jole Fatihah, yang kelima rukun, yang keenam lena i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk yang kemudian, kesepuluh membaca tahayat, kesebelas salawat akan Nabi, kedua salam yang para tamu, ketiga boleh tarati itu yang pasti didahulukan, yang pasti disamakan, yang pasti kemudian. Yang tarikat satari atau yang disebut dengan satariyah. Tarikat artinya jalan. Jalan menuju
kepada Allah.